Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Iwan hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Pak Iwan akan menyampaikan materi tentang takdir mubram dan takdir mu'alaq. Apa kabar hari ini kalian? Sehat selalu kan? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Anak-anakku yang saya sayangi, apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan takdir? Jadi takdir itu merupakan sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala kejadian yang terjadi di alam ini, baik itu mengenai kadar dan ukurannya, tempat maupun juga waktunya. Jadi takdir itu kemudian dibagi menjadi dua, takdir mu'alaq dan takdir mubram. Jadi kalian nanti coba didengarkan penjelasan di video ini tentang takdir mubram dan takdir mu'alaq. Yang pertama adalah takdir mubram, di mana takdir mubram ini secara bahasa artinya sesuatu yang sudah pasti dan tidak dapat diubah oleh manusia. Artinya takdir mubram ini adalah ketentuan Allah mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Jadi semuanya sudah ditentukan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, di sini Pak Iwan mau memberi contoh tentang takdir mubram. Yang pertama adalah jenis kelamin manusia, di mana manusia yang lahir ke dunia ini jenis kelaminnya sudah ditentukan oleh Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Kita tidak bisa menginginkan apa jenis kelamin anak kita yang lahir nanti. Kemudian contoh berikutnya adalah tentang kematian. Kematian adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak mengetahui kapan kita mati, dan itu adalah takdir mubram dari Allah. Kemudian adalah panasnya api. Manusia tidak bisa merubah panasnya api menjadi dingin tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada juga contoh bentuk bumi bulat, di mana manusia tidak bisa merubah secara langsung bumi itu menjadi datar seperti yang kita lihat seperti kehidupan sehari-hari. Kemudian ada contoh gravitasi bumi. Benda-benda yang ada di atas pasti akan jatuh mengikuti magnet bumi, dan itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh berikutnya adalah tentang peristiwa hari akhir atau hari kiamat, di mana kita tidak mengetahui kapan hari kiamat itu akan terjadi. Semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang takdir mubram yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 34, yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Yang kedua adalah takdir mu'alaq. Jadi secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'alaq ini adalah ketetapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Namun takdir ini masih dapat diubah melalui usaha manusia itu sendiri. Berikut ini adalah contoh takdir mu'alaq, yaitu yang pertama, orang yang kurang pandai maka ia harus berusaha agar bisa menjadi pandai.
Beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain adalah rajin belajar, disiplin membagi waktu, tidak mengeluh dan menyerah, selalu berusaha keras dan untuk bisa meraih prestasinya. Contoh yang kedua adalah orang yang menginginkan untuk sehat harus melakukan beberapa hal seperti berikut, antara lain selalu berusaha dengan berolahraga teratur, kemudian menjaga kebersihan, serta menjaga pola makan dan makan yang bergizi. Contoh yang ketiga adalah orang yang menginginkan kemakmuran harus melakukan beberapa hal seperti berikut, antara lain selalu giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, serta rajin menabung dan selalu berhemat. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang takdir mu'alaq yaitu Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, itu tadi anak-anak penjelasan tentang takdir mubram dan takdir mu'alaq. Semoga video ini bisa berguna untuk kalian semua dan kalian di rumah harus mempelajarinya. Sekian dari Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.